bulan pada ini, yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan jantung ibu, kemudian juga mengetahui letak dari jantung yang saat ini dikandung, dan juga nanti kita akan periksa untuk jantungnya apakah normal atau tidak. Kurang lebih waktunya 15-20 menit. Nah, berpakaian di sini nanti mohon kerjasamanya yang selama pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, apakah ibu ingin buang air kecil terlebih dahulu? Tujuannya buang air kecil itu adalah ketika nanti kita palpasi abdomen, kan kita ingat kembali bahwasannya ibu hamil itu kan sangat sensitif untuk sering berkemih, ya, karena apalagi usia kehamilannya sudah besar, kepala bayi sudah menekan dari kandung kemih, akan sangat refleks akan ada sering DAK buang air kecil. Kalau ibunya mau buang air kecil dipersilahkan terlebih dahulu, ya, kemudian sebaliknya kita mempersiapkan alat-alatnya. Nah, setelah masuk pada tahap orientasi, kita masuk ke fase kerja. Pada fase kerja, sebelumnya kita pakai handscoon terlebih dahulu. Peganglah ini. Handscoon yang dipakai adalah handscoon Bersih. ya, bukan steril ya. Beda maksudnya handscoon bersih dan handscoon steril. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pemeriksaan berat badan dan juga tinggi badan. Ibu kita periksa dulu ya Bu ya untuk berat badannya. Silakan Ibu bisa berdiri terlebih dahulu. Kita timbang dulu berat badannya ya. Maksudnya ibunya sudah bangun, kemudian ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya. Kemudian setelah itu kita mengukur lila, lingkar lengan atas. Nah, yaitu dengan menggunakan meteran lila. Boleh salah satu ke depan yang tidak mau video boleh ke depan. Sebagai contoh, cara memeriksa lila. Ini adalah lengan ya, lingkar lengan atas. Yang kita ambil adalah bagian atasnya, ya, kurang lebih 5 jari dari tangan kita. Kemudian kita ukur dengan menggunakan pita lila. Lilanya adalah 28 cm. Nanti jangan kalian ukur pantul. Oh ya, ada yang kurang alatnya, jangka pantul. Dengan lila kurang dari 23,5 cm mengindikasikan ibunya, atau mungkin juga kita lihat dulu postur tubuhnya dari si ibu. Dilihat dulu berat badannya sebelum hamil itu berapa dan ketika hamil berapa. Kalau misalnya berat badan ketika hamil sebelum hamil dia lebih besar daripada saat hamil. Nah, makanya lilanya menjadi kecil. Nah, di situ mengindikasikan bahwasanya ibu mengalami kekurangan energi kalori atau KEK. Kekurangan energi kalori ini tentunya akan berpengaruh pada perkembangan dari si janin, karena ibunya kurang kalori, kurang energi ya. Jadi ibunya harus dianjurkan untuk makan banyak tinggi kalori, tinggi protein supaya lilanya juga nanti bisa normal, dan juga tentunya untuk perkembangan dan pertumbuhan dari bayinya juga bisa berjalan dengan normal. Jadi tadi nilainya adalah 28 cm, artinya dia normal. Jadi patokannya adalah di tanda merah ini. Ini adalah 23,5. Jadi lingkar lengannya harus lebih dari 23,5. Di buku panduan pasti sudah ada untuk materi itu, nanti silakan untuk dibaca ya. Jadi ini patokannya untuk tanda
lilanya. Nah, selanjutnya adalah untuk pengukuran panggul. Ini panggul. Di sini untuk pengukuran jangka panggul ini bisa dibuka sih. Mengukur panggul ibu. Ya, si ibu ini panggulnya sempit atau tidak ya? Ini namanya jangka panggul Martin. Mungkin yang menemukan namanya Martin, jadi dinamakan jangka panggul Martin gitu ya. Jadi nanti ada tiga cara untuk pengukurannya. Jadi untuk jadi untuk pengukuran panggul bisa diinspeksi, maksudnya kita lihat dulu panggul kira-kira ibunya dia itu kecil, pendek, panggulnya kalau ibunya pendek, kecil, berarti panggulnya juga biasanya kan cukup kecil ya. Nah, kemudian itu secara inspeksi, kemudian kita bisa lakukan dengan pemeriksaan. Ya, pertama pemeriksaannya itu adalah dengan pemeriksaan di bagian distansia spinarum, yaitu antara jarak spina iliaca anterior superior atau SIAS. Ya. Sudah pernah belajar injeksi? Ya. Suntik? Sudah tahu SIAS? Spina iliaca anterior superior? Tidak tahu? Kita mau lakukan pemeriksaan panggul pada ibu. Yang pertama pada distansia spinarum, jadi antara jarak spina iliaca anterior superior kanan dan kiri. Nah, ini ukuran normalnya adalah 23 sampai dengan 26 cm. Lurus ya? Nah, jadi dilihat di sini. Ini mau kelihatan ujungnya. Dia ukurannya 25 cm. Jadi masih normal ya. Tadi kan rentangnya antara 23 sampai dengan 26 cm. Bu, kalau lebih dari itu kira-kira normal nggak Bu? Dulu panggulnya dia berarti luas, besar. Kemungkinan untuk melahirkan secara normal itu lebih besar. Tapi kita melihat lagi mungkin bisa aja persalinannya tidak normal karena mungkin ada penjulit yang lain. Misalnya ada keturunan pecah ini, atau mungkin ada lilitan tali pusat, atau mungkin ada yang lainnya, ya misalnya ada. Kemudian lanjut masih di panggul, ya. Tadi kan di SIAS. Kemudian ada pengukuran kedua, yaitu pada distansia cristarum. Ya, yaitu antara jarak crista iliaca terjauh kanan dan kiri dengan ukuran normalnya adalah 26 sampai dengan 29 cm. Nah, jadi kan kalau tadi, sorry ya saya buka ya. Ini paling terjauh. Tadi SIAS-nya adalah di daerah sini. Kalau nggak menutupi teman-teman yang lain, ini gimana ini? Nanti duduk aja ini. Ini cuy. Ini tadi kan ini ya, dari SIAS. Kemudian dari crista iliaca, yang pertama tadi SIAS ya, spina iliaca anterior superior. Nah, kalau crista dari sini. Ya. Nanti dilihat ukuran normalnya adalah 26 sampai dengan
cm. Itu untuk pengukuran panggulnya. Kemudian setelah dari pengukuran panggul, kita akan masuk pada pengukuran atau pemeriksaan. Kayaknya ini banget ya kalau berdiri ya. Udah duduk aja lah, duduk aja. Kita masuk pada pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan fisik ya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Yang pertama, kita lihat di daerah kepalanya. Oh ya. Jadi ada kalau di dalam daftar tilik ini, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ke head to toe, kita lakukan pemeriksaan tanda vital terlebih dahulu. Jadi kalau pemeriksaan tanda vital berarti kita ukur tekanan darahnya, kemudian nadi, suhu, pernapasan. Jadi sebelum masuk ke head to toe, kita periksa dulu tekanan darahnya berapa. Sudah bisa untuk memeriksa tekanan darah? Sudah. Kalau sudah bisa saya lewati. Sudah bisa ya? Menentukan sistol dan diastol? Sudah. Oke. Jadi diukur tanda vitalnya mulai dari tekanan darah, kemudian nadi, suhu dan juga pernafasan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pemeriksaan head to toe-nya. Kita mulai dari daerah kepala. Pada daerah kepala diperiksa rambutnya ya. Kalau dia tidak berhijab ya, kalau berhijab ya mungkin bisa kita tanyakan saja ke ibu ya, apakah rambutnya separotok mungkin ya, atau ketombean nggak Bu? Tapi biasanya ini nggak ditanyain sih. Kalau kita periksa ke bidan misalnya, langsung aja mulai dari pemeriksaan fisik tanda vital, kemudian langsung pada daerah abdomen. Ini kan secara menyeluruh ya, kita mau pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Jadi di daerah kepala diperiksa untuk daerah kepalanya apakah rambutnya rontok, kemudian ada ketombean atau mungkin ada luka di daerah kepalanya, karena ini nggak ada kepalanya. Nah kemudian setelah itu ke daerah muka. Jadi diinspeksi dulu daerah mukanya, apakah ibu ini ada odema. Odema pada ibu hamil ini harus diperhatikan karena bisa menjadi sebagai tanda bahwa ibu, beda ya udem dengan gemuk ya, bedakan udem dengan gemuk. Jadi harus bisa melihat, kalau gemuk itu keseluruhan gemuk, tapi kalau udem, nah udem pada muka ya mukanya aja yang bengkak gitu. Jadi diperhatikan dia udem atau memang dia gemuk. Udem pada ibu hamil, nah ini harus dicurigai, harus diwaspadai karena bisa menunjukkan pada adanya preeklamsi atau eklamsia ya. Jadi harus dicurigai ke situ. Nah, kalau memang udah ada udem muka, berarti harus pemeriksaannya lebih lanjut. Nanti harus ada pemeriksaan tekanan darahnya apakah dia tinggi apa tidak. Nah, kemudian protein urinnya nanti dicek urinnya dia positif atau tidak. Nanti pembahasan itu kita belajar di semester depan tentang gangguan pada kehamilan ya. Nanti ada belajar tentang hiperemesis gravidarum, kemudian tentang preeklamsi, ada tentang placenta previa, solusio placenta dan lain sebagainya. Nanti kita belajar di semester depan. Oke, jadi dilihat mukanya ada bengkak atau enggak, kemudian ke daerah mata. Pada daerah mata dilihat konjungtivanya dia itu pucat atau enggak. Tahu konjungtiva kan? Tahu. Yang berwarna pink. Ya. Jadi dilihat di situ apakah warnanya pucat atau tidak. Kalau pucat berarti harus dicek juga untuk pemeriksaan hemoglobinnya, karena
anemia, ya ketika ibu hamil mengalami anemia, kemarin sudah saya jelaskan bahwa itu mengindikasikan nanti juga akan berdampak nanti pada pertumbuhan dan perkembangan janin, kemudian resiko untuk terjadi perdarahan ketika nanti persalinan atau melahirkan. Nah, jadi diperiksa konjungtivanya dia anemis atau tidak, kemudian daerah skleranya, tahu sklera? Mana sklera? Yang berwarna putih, dia warnanya putih atau dia kekuningan. Kalau dia kekuningan bisa jadi ibunya mengalami ada gangguan pada daerah hati, ya misalnya ada hepatitis atau mungkin penyakit-penyakit hati yang lain, ya bukan iri dengki ya, tidak. Kan penyakit hati juga ya. Oke. Kemudian sudah daerah mata, itu yang terpenting sih sebenarnya daerah mata adalah di bagian sklera, konjungtiva, kemudian bisa dilihat juga untuk pupilnya segala macam ya. Apakah ibunya itu matanya kanan dan kiri itu simetris apa enggak, atau mungkin kalau juling bahasa medisnya lupa saya ya. Jadi dilihat juga. Kemudian setelah dari mata, kemudian ke daerah hidung, dilihat daerah hidungnya, diraba, palpasi hidungnya, apakah misalnya ada benjolankah di daerah hidung, kemudian ada keluaran cairan atau tidak di daerah hidung, kemudian mungkin ibunya punya polip mungkin, nah bisa kita lakukan pemeriksaan dengan melihat bagian dalam hidung ibu ya. Kemudian setelah dari hidung ke daerah mulut, nah diperiksa daerah mulut dari giginya, mungkin adakah yang karies, giginya bersih atau tidak, kemudian ada luka di bagian daerah mulut, apakah ada sariawan atau luka yang lain. Jadi itu pada daerah mulut. Kemudian setelah dari mata, hidung, mulut, kemudian kita ke daerah telinga. Nah, pada daerah telinga dilihat letaknya kanan kiri simetris atau tidak. Kemudian juga dilihat adakah kotoran atau keluaran cairan dari daerah telinganya, ya bisa kita lihat menggunakan ini. Adakah cairan yang keluar atau mungkin ada benjolan di daerah telinga, bisa kita lakukan perabaan, ya, diinspeksi, dipalpasi dari daerah telinganya. Kemudian setelah itu masuk ke daerah leher. Di daerah leher kita akan periksa kelenjar tiroidnya. Nah, mungkin kemarin juga sudah diajarkan bagaimana pemeriksaan dari kelenjar tiroid, ya. Jadi ibunya disilakan duduk, ya, untuk duduk. Kemudian kita periksa daerah tiroidnya dengan cara dari belakang pasien, ya. Kemudian kita nambah dengan jari kita, tarik ke belakang sedikit, kemudian ibunya disuruh menelan. Nah, dirasakan saat ibu menelan itu apakah ada benjolan atau tidak. Kalau misalnya ada benjolan, mungkin ada pembesaran dari kelenjar tiroidnya. Kemudian juga dipalpasi daerah kelenjar getah beningnya, ya, di daerah kelenjar getah bening apakah ada pembesaran atau tidak. Nah, itu untuk daerah leher. Kemudian setelah dari daerah leher kita ke dada. Dada ini jadi privasi pasien harus dijaga, ya, karena kita akan buka daerah dada, kemudian akan buka juga nanti daerah perut. Nah, ini pada daerah dada kita inspeksi. Ini cowoknya cuma 2, ya. Jangan berfantasi, jangan berhayal, ya. Jadi ini saya berdirikan. Pada daerah dada kita periksa, pertama kita inspeksi dulu kanan dan kirinya, payudaranya. Kemudian pasti akan ada perbedaan antara payudara pada ibu hamil dengan yang tidak hamil.
Nah, kemarin di PPT-nya sudah saya kasih ya gambarannya. Jadi kalau pada payudara ibu hamil, biasanya areola mamai, namanya areola mamai. Nah, ini namanya puting susu ya. Nah, ini warnanya akan terlihat lebih gelap. Nah, karena adanya hiperpigmentasi akibat dari perubahan dari hormon di dalam tubuh ibu hamil ya. Jadi terjadi hiperpigmentasi itu pada areola mamai, pada daerah leher biasanya lebih gelap, kemudian di daerah muka, nah itu biasanya akan nampak hiperpigmentasi. Nah, pada daerah dada diperiksa areola mamainya, kemudian puting susunya apakah dia masuk atau dia menonjol. Kalau dia ini kan menonjol. Nah, kalau dia masuk mungkin nanti ibu bisa diajarkan ketika di rumah misalnya saat mandi untuk melatih supaya puting susunya bisa keluar. Nah, ini bisa dilakukan dengan pemijatan. Nah, sambil ininya ditarik ya. Semampunya ibu, karena sebenarnya ini juga akan menimbulkan refleks kontraksi pada ibu, jadi harus berhati-hati. Nah, ini jadi dari dikeluarkan kalau memang putingnya dia masuk ke dalam. Kemudian dicek juga, misalnya ibu dengan TM2 itu ada kolostrum yang sudah keluar. Nah, tapi biasanya yang sering dijumpai itu pada TM3. Pada TM3 kolostrum atau ASI itu sudah ada yang keluar. Jadi kita pencet. Nah, kalau sudah ada yang keluar menandakan itu kolostrum ya, ASI-nya berarti sudah mulai berproduksi. Nah, itu untuk daerah dada ya. Nah, jadi diraba di daerah dadanya di sini apakah mungkin ada benjolan atau tidak ya, kanan dan kiri. Nah, kemudian di sini juga ini tadi ke daerah dada sudah. Kemudian kita ke daerah tadi payudara, ke dada kita bisa memeriksa jantung ya, bunyi jantung dari ibu ya. Pernafasan dulu, kita periksa pernafasannya. Nah, apakah suaranya normal atau tidak ya. Untuk pernafasan vesikuler ya kalau normal. Kemudian pada jantungnya, nah jantung itu biasanya kalau pada wanita ini bagian pangkal ya, bagian ujungnya ya, kuncup dari si jantung yang bagian bawah itu ada di bawah dari puting susu, saya sejajar dari di bawah payudara. Diperiksa untuk bunyi jantungnya apakah dia normal ya, bunyi S1 dan S2 nya ya, lup dup ya kalau pada pemeriksaan jantung ya. Itu kemudian setelah daerah dada ini kita tutup terlebih dahulu. Jadi sudah untuk payudara, jantungnya, pernafasannya. Kemudian kita akan masuk pada daerah abdomen. Pada daerah abdomen karena kita mau buka-buka buka baju ibu, jadi kita biasanya kita tutup bagian bawahnya dengan selimut. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah perutnya. Kita bisa dilepas Bu untuk baju atau pakaian bagian bawahnya. Jadi sembari kita ibunya dibuka bagian bawahnya, sembari kita tutup. Jadi jangan sampai dibuka-buka, kita harus jaga privasinya pasien. Kita akan masuk pada pemeriksaan abdomen. Namanya apa pemeriksaan pada abdomen ibu hamil? Leopard. Leopard ada berapa? 4. Leopard 1 untuk menentukan bagian janin paling atas atau bagian teratas dari
janin. Kemudian leopard 2 Menentukan bagian mana yang menentukan bagian janin bagian kanan dan kiri. Kemudian leopard 3 menentukan bagian terbawah dari janin. Leopard 4 menentukan bagian terbawah janin masuk ke pintu atas pelvis atau pintu atas panggung ya. Jadi kita masuk pada leopard yang pertama. Nah, jadi pertama adalah kita menghadap ke pasien. Nah, kemudian tangan kita ini meraba, kita kumpulkan. Nah, kita kumpul ya, diraba bagian teratasnya. Ya. Kan teraba tuh bagian teratasnya ada di sebelah mana. Ini nanti menjadi patokan kita mau mengukur tinggi fundus. Nah, ini bagian teratasnya. Sebenarnya ini kalau dari bentuk pantom yang saat ini ukuran posisinya janinnya ini nggak pas karena ini betul kepala ya, kepala. Cuman ini tangan sama bagian ini tangannya teraba, tapi bagian punggungnya enggak. Punggungnya mungkin ada di bawah. Saya muternya dari tadi saya putar-putar kok nggak nemu-nemu ini ya. Jadi nanti saya kasih keterangan aja. Nah, tadi ya sudah kita kumpulkan, kemudian kita menemukan bagian teratasnya. Ini menjadi patokan kita untuk menentukan dari tinggi fundus uteri. Caranya adalah dari bagian tertinggi tadi diukur sampai dengan simfisis pubis. Ini kan genitalia dari wanita. Kemudian simfisis pubis itu artinya bagian teratas dari alat reproduksi ini ya, dari kalau vagina kan memang ada di dalam. Jadi ini kan di sini umbilikus. Nah, ini yang biasanya ditumbuhi oleh rambut pubis ya, nah namanya simfisis pubis. Nah ini diambil bagian teratasnya. Nah, jadi menjadi patokan pengukurannya adalah bagian teratasnya sampai dengan pada simfisis pubis. Ukurannya ini adalah 29 cm. Nah, nanti dilihat ukuran 29 cm itu kira-kira usia kehamilan berapa. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga ya pada gambar seperti ini. Nah, ini simfisis pubis nih. Simfisis pubis itu ini di sini nih, sudah ada garisnya. Ya, bisa dilihat ya. Nih, jadi di sini. Nah, kemudian ini adalah pusar atau udel, ya kan di sini. Jadi kalau ukurannya, nah, ini pengkonversiannya. Kalau usia janin pada usia kehamilan 20 minggu itu biasanya terletak di pas umbilikus. Nah, kemudian kalau dia 24 minggu biasanya 2 jari di atas umbilikus, itu lebih mudahnya. Nah, kalau senti-sentiannya mungkin nanti bisa dilihat tabel yang sudah saya kasih kemarin ya. Saya agak lupa ini. Jadi intinya adalah patokannya untuk pemeriksaannya dilihat dari bagian teratasnya, kemudian sampai dengan simfisis pubis. Ya, nanti mungkin yang video bisa di-sharekan untuk bagian simfisis pubisnya adalah di bagian sini. Ini untuk tinggi fundus uteri. Jadi penambahan tinggi fundus uteri itu ya, setiap pertumbuhan setiap 2 minggu kira-kira selebar 2 jari. Jadi semakin bertambahnya usia kehamilan 2 minggu, dia akan bertambah juga lebarnya menjadi 2 jari. Nah, nanti tepatnya paling terpuncak paling tinggi itu ketika kehamilan masuk usia 36 minggu. 36 minggu itu kan berarti dia 9 bulan.
yaitu sampai dengan sudah ke PX sigmoid prosesus sigmoidoid ya, atau prosesus atau PX prosesus sigmoidoid. Nah ini sampai di tulang sini nih. Jadi ya biasanya akan tambah nyesek ibunya karena dengan pertumbuhan bayi. Kemudian nanti setelah itu kan 36 minggu, kemudian usia 38 minggu dia akan turun kembali karena si kepala janin ini sudah masuk ke pintu atas panggul ya, sudah masuk ke pelvis karena sudah masuk pada masa usia kehamilan yang aterem siap untuk dilahirkan. Jadi kepala bayinya sudah mulai turun, jadi si fundusnya itu sudah mulai menurun. Kalau tadi ketika usia 36 minggu dia hampir di PX di yang sebelah sini, tulang diafragma ya, ketemunya tulang diafragma. Nah itu untuk leopard 1 untuk menentukan tinggi atau bagian teratas dari janin atau tinggi fundus uteri. Kemudian leopard 2 kita raba. Gelembungnya terlalu gelembung. Kemudian leopard kedua masih kita raba. Kita raba bagian kanan dan kirinya. Diraba, misalnya bagian kiri ini memang teraba lengan. Ya, teraba lengan. Biasanya akan teraba benda kecil. Ada yang mau pegang? Nah, ini adalah lengannya. Ya nanti silakan dicoba sendiri ya. Jadi kalau misalnya teraba bagian kecil-kecil, nah bisa teraba bagian jari-jarinya. Nah itu menunjukkan itu adalah daerah tangan atau tangan dan kaki misalnya. Kan kalau bayi di dalam rahim itu kan seperti orang ngeringkuk ya. Ketika bayi di dalam rahim itu seperti orang meringkuk. Jadi kadang antara jari-jari ini dengan lutut. Nah ini kan biasanya seperti menyatu. Nah, jadi kalau misalnya teraba seperti itu, bagian-bagian kecil itu bisa misalnya bagian jari-jarinya atau itu bagian tangan atau juga bagian kaki. Nah, kemudian ketika diraba itu teraba benda datar, kemudian keras ya, datar seperti papan, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah daerah punggung. Nah, kalau dia terabanya bulat, keras, ini adalah ke kepala. Kalau dia terabanya bulat tapi lunak, itu adalah daerah pantat. Ya, pantat atau daerah bokong ya. Jadi itu nanti prinsipnya dalam pemeriksaan kalau dia terabanya bulat dan keras, melenting itu kayaknya apa sih namanya, kalau ini ya keras terus kayak menonjol gitu ya. Nah itu berarti dia kepala. Nah tapi kalau dia bulat tapi dia lunak, itu adalah pantat atau bokong. Nah kalau dia terabanya datar, seperti papan, itu adalah daerah punggung. Terabanya bagian kecil-kecil, nah itu bisa daerah ekstremitas ya, bisa tangan, kaki, ya ataupun juga kalau kecil-kecil ya itu bisa jari-jari. Ya. Jadi itu kita tentukan dulu. Nah, pada leopard kedua ini penting menentukan di mana daerah punggung, karena itu adalah menjadi tempat di mana kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Jadi misalnya teraba punggungnya di sini, karena ini saya meraba ini bayi kecil. Nanti kita akan periksa daerah di sini untuk memeriksa detak jantung janin. Kita masuk dulu ke leopard 3. Leopard ketiga adalah kita menentukan bagian terbawah dari janin. Misalnya ini terabanya bulat, keras, berarti dia ke kepala. Oh dia bulat tapi kok lunak ya, oh ini bokong, berarti bokongnya ada di bawah. Kemudian terabanya kok dia kecil-kecil nih kayak kaki gitu kan, oh berarti dia
kaki ada di bawah, berarti kepalanya ada di bagian atas. Kan kalau sungsang misalnya bisa aja yang teraba di bagian sampingnya adalah kepalanya atau mungkin kakinya. Kemudian daerah punggungnya ada di daerah bagian atas atau di bagian bawah. Karena bayi janin di dalam rahim ibu itu kan bergerak ya, bergerak sesuka hati sana sini. Nah, berenang-renang dalam cairan anion. Tapi secara fisiologis nanti ketika sudah masuk usia 8 bulan ya atau 32 minggu itu biasanya bayi itu akan muter dengan sendirinya. Nah, itu secara fisiologisnya seperti itu. Tetapi ya ada juga yang memang kondisinya sungsang ya, kepalanya ada di samping atau mungkin ada yang bokongnya di bawah gitu. Nah, kemudian kita akan ke leopard 4. Leopard 4 posisi kita membelakangi pasien. Jadi diraba apakah bagian terbawah dari janin ini sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Jadi diraba, kemudian kita sambil goyangkan di daerah bawahnya ini, apakah dia sudah betul-betul masuk ke pintu atas panggul atau pelvis atau belum. Kalau sudah, misalnya pada kehamilan sudah masuk 9 bulan, biasanya sudah masuk. Nah, kita goyangkan dia masih bergerak atau enggak. Kalau masih bisa digoyangkan atau bergerak, berarti dia belum masuk seluruhnya. Tapi kalau dia sudah kencang nih, sudah nggak gerak lagi, nah berarti dia sudah masuk ke pelvis atau ke pintu atas panggul. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan DJJ. Tadi kita sepakati bahwa di sini kan terabanya jari-jari. Nah, berarti kan daerah punggungnya adalah sebelah sini. Nah, jadi mungkin bisa kita berubah tepat ya. Ini saya ada, bukan untuk ditiru memiringkannya. Kalau nggak saya balik aja. Sorry, HP-nya lagi video ya. Nah, jadi ini daerah punggungnya. Kemudian saya akan periksa DJJ-nya. Kita akan menghitung DJJ. Kita nggak boleh nempel-nempel ke ibu nih. Tangan kita ini pun nggak boleh kita pegangin. Ini kita pegang jam tangan. Kemudian kita meraba nadi ibu. Jangan sampai yang kita dengarkan sama dengan denyutan nadi ibu. Nah, kalau sama berarti salah kita ukurnya. Karena DJJ bayi akan lebih cepat daripada nadi ibu. Berapa normalnya? Berapa DJJ janin? Detak jantung janin 120 sampai 160 kali per menit. Jadi kita periksa ya. Sembari kita dengarkan, sembari kita lihat jam tangan yang kita raba tadi ibu selama 1 menit. Ada tekniknya untuk menghitung kalau 1 menit kayak gini. Ya, bisa aja kita hitung selama 1 menit itu berapa. Cuman kan memang datangnya mau cepet ya. Jadi ada tekniknya. Yang pertama, 5 detik pertama. 5 detik pertama didengarkan berapa jumlahnya. Kemudian selang 5 detik berikutnya dengarkan lagi 5 detik kedua. Kemudian 5 detik ketiga. Kemudian ditambahkan jumlahnya berapa dan dikalikan 4. Paham nggak? 5 detik pertama misalnya 10 denyutan. 5 detik kedua misalnya 12. 5 detik ketiga 10. Nah, kemudian kita jumlahkan berapa?
10 tambah 12 tambah 10. 32. 32. Kenapa kita kalikan 4? Dalam 1 menit itu ada berapa detik? 60 60 berapa? 60 detik. Nah, kalau tadi kita hitungnya 15 detik, 15 detik, 15 detik, berarti 15 ya? Nah, berarti jumlah yang kita dapatkan tadi dikalikan 4. Nah, berapa? 32 dikalikan 4. Nah, itulah denyut jantung janinnya. Itu contoh ya, contoh aja. Misalnya bisa aja pas waktu kita dengerin yang pertama 15, yang kedua 13, yang ketiga misalnya 10. Nah, tinggal ditambahkan saja. Jadi normalnya di JJ adalah 120 sampai 160 kali per menit. Itu adalah pemeriksaan abdomen untuk Leopard. Sudah selesai dari Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4. Ya. Kemudian akan kita tutup daerah abdomen ibu. Tutup dulu ya Bu ya. Kemudian setelah abdomen, kita masuk ke daerah apa? Ginjal. Oh, sorry. Daerah ginjal. Daerah ginjal. Nah, ibunya disuruh miring. Ya, juga sudah ya daerah ginjal. Kemudian daerah daerah ginjal ibunya disuruh miring. Ibu miring ke sebelah kanan ya Bu ya. Kemudian daerah ginjal kan di sini. Nah, kita palpasi di sini apakah ada nyeri tidak. Kemudian kita kasih tekanan pada daerah pinggangnya. Ada sakit enggak Bu? Ya. Kalau misalnya ada rasa sakit, mungkin ada gangguan pada daerah ginjalnya. Kemudian setelah ginjal, kita masuk ke daerah ekstremitas. Nah, pada daerah ekstremitas, ini pakaiannya tadi sudah dipakaikan kembali. Kemudian pada daerah ekstremitas kita akan lihat kakinya, ya. Dilihat kakinya apakah ada udem atau tidak. Dilihat. Kemudian ibunya disuruh duduk, ya. Ibunya disuruh duduk. Kemudian kita akan cek refleks patelanya dengan menggunakan refleks hammer, ya, atau palu hammer. Ada yang mau coba? Duduk sini. Ya, duduk. Relax. Ya udah pernah kan dulu waktu ini pemeriksaan fisik. Kan ada refleks ya? Iya. Karena kalau nggak pas ya, pas ya. Kamunya ininya santai aja. Tadi ada kan sekali ini nih di daerah sini nih. Ya, jadi ada refleksnya secara spontan kakinya dia ngangkat ke depan. Ya. Jadi gunanya dari boleh mau nyoba nanti silakan dicoba sendiri. Untuk pemeriksaan refleks patella ini adalah untuk melihat si ibu. Ya. Si ibu mengalami kekurangan vitamin atau enggak ya. Pada ekstremitas ya di refleks menggunakan roll hammer. Nah, kemudian di sini tungkai bawah bergerak sedikit. Nah, ketika tendon diketuk, bila refleks
lututnya negatif, kemungkinan ibu, jadi kalau nggak ada refleks, kemungkinan ibu itu mengalami kekurangan vitamin B1. Kemudian bila gerakannya terlalu berlebih atau sangat cepat, nah ini bisa menjadi tanda adanya preeklamsia. Nah, ya, jadi itu yang dilihat pada daerah ekstremitas, apakah ada udem, kemudian ada varises. Ya, biasanya kalau ibu hamil kan ada varises karena sering mungkin berdiri, kemudian ada tekanan ya dari abdomen ya, menyangga berat dari janin. Nah, itu biasanya bisa menimbulkan adanya varises. Kemudian setelah dari ekstremitas kita ke daerah genitalia. Nah, pada daerah genitalia kita pasang alas ya. Tetap privasinya pasien harus dijaga. Ini dibentangkan di bawah ya. Nah, kemudian jadi kapasnya harusnya nggak kayak gini nih. Kapasnya harusnya digulung dulu. Jadi dilihat pada daerah pada daerah genitalianya ya, apakah ada cairan yang keluar, misalkan ada darah atau mungkin apakah ada keputihan yang keluar. Nah, kemudian juga apakah ada varises pada daerah vaginanya. Nah, dilihat. Kemudian kalau misalnya ada cairan, bisa kita bersihkan dengan menggunakan kapas sublimat ya. Kita bersihkan. Nah, jadi dilihat di sini daerah genitalianya terdapat varises atau enggak. Kemudian apakah ada hemoroid? Ya, hemoroid itu kan daerah anus, kan bisa nampak juga kalau misalnya ada hemoroid pada daerah anusnya, kemudian varises pada daerah vaginanya. Nah, setelah selesai kita tutup kembali. Ya. Kemudian kita bereskan alatnya. Ya. Kemudian kita akan evaluasi ke pasien ibu untuk pemeriksaan fisiknya sudah kita lakukan. Kemudian untuk hasilnya baik ya Bu ya, keadaan janinnya juga baik, kepalanya sudah ada di bawah karena ini sudah masuk kehamilan 34 minggu. Kemudian denyut jantung janinnya juga normal 125 kali per menit, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya bulan depan dicek kembali untuk kita melihat perkembangan dari kesehatan ibu dan juga bayi yang dikandung. Di rumah jangan lupa Bu makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan mungkin bisa melakukan aktivitas ringan dengan berjalan atau mungkin belajar ngepel sambil jongkok ya Bu, supaya janinnya cepat turun, kemudian nanti bisa melahirkan secara normal. Itu mungkin edukasi yang bisa kita berikan ya untuk aktivitas di rumah, kemudian juga untuk makanan yang bergizi dan persiapan untuk persalinan. Mungkin itu untuk praktikum tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Sampai dengan di sini ada yang mau ditanyakan?